Bayangin hidup di Mekah, zaman ketika kata tauhid itu bikin orang marah, bikin orang bisa dikucilkan, bahkan disiksa. Nah, di tengah kondisi kayak gitu, ada satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang luar biasa perannya, Abu Bakar Ash-Shiddiq, orang yang lembut, dermawan, tapi punya nyali gede banget. Di masa awal Islam, ketika dakwah masih harus sembunyi-sembunyi, Abu Bakar jadi salah satu kunci penyebaran ajaran ini. Islam waktu itu belum bisa diumumkan terang-terangan. Nabi dan para sahabatnya harus ngumpul diam-diam, ngobrol soal wahyu baru, sholat bareng di tempat tersembunyi. Abu Bakar dengan statusnya yang terhormat di masyarakat Quraisy langsung ambil bagian penting. Dia nggak cuma masuk Islam, tapi juga berani ngajak orang-orang dekatnya. Bedanya Abu Bakar punya reputasi yang baik, jadi orang lebih percaya sama dia. Coba bayangin, orang Mekah tahu Abu Bakar ini pedagang yang jujur, punya jaringan pertemanan luas dan orangnya rendah hati. Pas dia bilang, ikutlah ke jalan yang benar, orang jadi mikir ulang. Dari dakwah sembunyi-sembunyi itu, Abu Bakar berhasil ngajak beberapa nama besar masuk Islam. Sebut aja Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqash, sampai Thalhah bin Ubaidillah. Ini bukan nama sembarangan, mereka nanti jadi pilar penting dalam sejarah Islam. Jadi kalau dipikir-pikir Abu Bakar itu kayak jembatan yang menghubungkan dakwah Nabi dengan tokoh-tokoh yang kemudian bikin Islam makin kokoh. Yang menarik, Abu Bakar nggak cuma berhenti di ngajak masuk Islam, dia juga langsung support dengan hartanya. Banyak sahabat yang disiksa karena ketahuan masuk Islam, dan Abu Bakar pakai kekayaannya untuk ngebebasin mereka. Salah satu yang paling terkenal adalah Bilal bin Rabah. Jadi dari awal, perannya bukan sekadar pengikut, tapi pelindung, penyokong, dan penggerak. Kita juga harus lihat sisi keberanian Abu Bakar. Walaupun dakwah masih sembunyi-sembunyi, dia nggak takut kalau ada resiko. Bayangin, di saat orang lain was-was, Abu Bakar tetap jalan terus. Bahkan sesekali berani sholat terang-terangan bareng Nabi di dekat Ka'bah. Itu bikin Quraisy marah, tapi disitulah kelihatan bahwa Abu Bakar nggak pernah setengah-setengah dalam keimanannya. Kalau kita mau kritis, yang Abu Bakar lakukan ini bukan hal kecil. Tanpa perannya di masa dakwah sembunyi-sembunyi, mungkin jaringan Islam awal nggak akan sekuat itu. Dia jadi bukti bahwa strategi awal butuh sosok yang dipercaya, berani, dan konsisten. Bukan cuma Nabi yang bergerak, tapi ada sahabat-sahabat pilihan yang rela pasang badan sejak awal. Jadi, kisah Abu Bakar di masa dakwah sembunyi-sembunyi ini ngajarin kita bahwa perubahan besar sering dimulai dari langkah kecil, bahkan diam-diam. Tapi kalau ada keberanian, keteguhan, dan niat tulus, langkah itu bisa mengubah arah sejarah. Abu Bakar bukan cuma sahabat Nabi, dia sahabat perjuangan yang setia dari awal sampai akhir.